Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Retno, Bu Nia? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Baik Pak Tony. Baik, kalau Bu Retno bagaimana? Alhamdulillah Pak Tony, saya juga happy, saya juga sehat Pak Tony. Alhamdulillah sehat ya, kita sehat semua, itu yang patut kita syukuri ya. Ya, Supaya Pak kita Tony. bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari ini dengan penuh semangat seperti itu. Ya, baik. Ya, di sini saya Mas Tony Muhajirin akan bertindak sebagai observer dalam tugas demonstrasi konseptual pada sesi coaching kali ini. Monggo Pak Bu Retno. Ya, saya Sri Dwi Retnowati, saya di sini selaku coach. Dan saya Alinia Purwani atau Nia, saya akan bertindak sebagai coach. Ya, baik, terima kasih Bu Retno sebagai coach dan Bu Nia sebagai coach ya. Sebelum Bu Retno melaksanakan coaching kepada Bu Nia, ini saya ada beberapa yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi terlebih dahulu Bu Retno sudah tahu ya terkait rubrik penilaian nanti dalam percakapan coaching. Baik Pak Tony, sesuai yang sudah saya pelajari tentang rubrik yang akan dinilai pada diri saya adalah yang pertama adalah pra supervisi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Gitu, Pak. Baik, itu ya mungkin rubrik penilaian nanti yang akan saya lihat dari pra supervisinya bagaimana, kemudian observasinya dan juga pasca percakapannya. Bu Retno, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Retno? Ya, kompetensinya tentang mendengarkan aktif, Pak. Baik, mendengarkan aktif. Ini nanti kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu Retno? Ya, ada beberapa hal Pak yang ingin diobservasi. Yang pertama tentang asumsi, bagaimana apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Nia nanti itu saya tidak memberikan asumsi atas apapun, baik itu kejadian maupun solusinya. Kemudian yang kedua, saya juga tidak akan melakukan pelabelan ya. Kita akan menghindari hal itu karena ini dirasa supaya semua ini bersumber pada psikoci begitu Pak. Dan yang ketiga, saya secara asosiasi kemungkinan jika ada pengalaman pembelajaran yang sama, maka saya tidak akan memainkan dengan pengalaman pribadi yang pernah saya lakukan, sehingga segala sesuatu itu murni atas dasar kesadaran diri dari dunia sebagai coach untuk melakukan atau mencari solusi atas masalah yang dihadapi, gitu Pak. Iya, itu tadi yang disampaikan adalah terkait kompetensi ya, yang secara spesifik yang akan diobservasi oleh Bu Retno. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang sudah Bu Retno sampaikan, yang sudah Bu Retno inginkan itu nanti seperti apa? Baik Pak Tony, terkait dengan indikator, jadi ketika saya sudah tidak melakukan asumsi lagi, ketika saya tidak menggiring untuk menjawab sesuatu ke hal sesuai dengan apa yang pernah saya alami, itu adalah indikator keberhasilan saya. Jadi artinya saya tidak ada potensi untuk mengarahkan Bu Nia untuk melakukan solusi atau kegiatan-kegiatan solusinya. Jadi biarkan Bu Nia untuk mencari solusinya sendiri atas dasar kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh Bu Nia sendiri. Baik, itu ya untuk indikator ketercapaiannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Retno selaku coach untuk bisa melakukan kegiatan coaching ini bersama dengan Bu Nia, dan saya nanti akan mencoba mengamati dari jalannya coaching yang Bu Retno dan Bu Nia lakukan. Saya persilakan supaya kondisinya lebih menyenangkan ya. Coba sekarang kita terapkan ini ya, teknik stop ya, supaya kita lebih rileks lagi. Pejamkan mata, kemudian tarik nafas, kemudian buang pelan-pelan, tarik nafas lagi, ciptakan suasana rileks, buang perlahan, sekali lagi, lebih rileks lagi, dan buang pelan-pelan. Dan
buka mata. Baik, rasanya sudah ini ya, bagaimana? Sudah lebih rileks, Lebih nggak rileks. tegang Pak Tony. Iya, iya lebih tenang. Ya. Oke, setelah itu silakan untuk dimulai sesi coachingnya. Iya, baik. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Tony atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Nia hari ini? Alhamdulillah Bu Retno, sehat Bu Retno, baik-baik. Alhamdulillah, Insya Allah. Iya, iya. Bu Nia, mungkin hari ini bisa cerita Bu Nia apa yang sudah terjadi pada hari ini tentang kegiatan sekolah ya Bu Nia ya. Oh iya, Alhamdulillah Bu Retno. Jadi kali ini kan ini ya Bu Retno, saya menemui Bu Retno ini sekaligus ingin mendiskusikan ya Bu Retno, ingin sharing mungkin dalam sesi coaching ya ini ya Bu Retno ya. Jadi tentang apa ini? Tentang kegiatan pembelajaran yang saya alami. Jadi seperti supervisi akademik gitu ya Bu Retno, tentang permasalahan yang saya hadapi ketika mengajar Bu Retno. Ya. Boleh ya Bu Retno ya? Boleh. Ya, mari kita sama-sama ya belajar di sini. Iya Bu Retno. Jadi tujuan ya Bu Nia. Iya. Kalau tentang tujuan dari kegiatan ini berarti menurut Bu Nia apa ya Bu Nia ya? Iya, jadi saya ingin menemukan solusi ya Bu Retno dari sesi coaching ini tentang permasalahan saya Bu Retno yang saya hadapi ketika belajar mengajar di kelas saya Bu Retno. Kebetulan saya kan mengajar anak-anak kelas 1 sekolah dasar Bu Retno ya. Baik Bu Nia. Oh di kelas 1 ya? Ini Iya, masih Bu Retno. anak-anaknya sebenarnya pada ini Iya, ya. masih dari peralihan dari TK ya Bu Retno Dari ya, TK peralihan ke kelas 1 SD. Iya, masih iya, benar iya, kecil oke. memang Bu Retno ya, tapi ya seru Bu Retno. Oh iya. Nggih. Bu Nia seperti ini. Bagaimana Bu Nia mengidentifikasi kejadian atau apa yang dialami atau kesulitan tadi yang Bu Nia rasakan terhadap pembelajaran yang Bu Nia laksanakan? Iya, jadi ini tentang ini Bu Retno, ketika saya mengajar tentang aturan ya, temanya itu tentang aturan di rumah dan di sekolah untuk anak-anak kelas 1 ya, mata pelajarannya PKN. Nah, itu dalam media pembelajaran saya itu merasa ini ya Bu Retno, karena aturan itu sesuatu yang abstrak ya bagi anak-anak kelas 1. Apa sih aturan itu? Nah, itu saya yang kesulitan Bu Retno. Jadi dalam merangkai sebuah media pembelajaran tentang aturan untuk anak-anak itu yang saya kesulitan Bu Retno ya. Oh baik. Nggak mudah ya ternyata ya Bu Iya, Nia ya karena untuk menerapkan sebuah aturan saja begitu ya. iya, untuk menyampaikan itu karena memang bahasanya anak-anak kelas 1 kan kita tahu ya Bu Retno, dari peralihan kelas di tingkat TK kemudian anak-anak ke sekolah dasar itu kan kosakata anak-anak memang masih perlu dikembangkan lebih banyak lagi. Kemudian ada yang ini Bu Retno, belum bisa membaca juga ada beberapa. Iya. Oke, dari membaca masih kurang, nah kemudian masih masa peralihan tadi. Iya. Ada lagi kira-kira Bu Nia yang dirasakan tingkat kesulitannya seperti apa ya kok? Iya. Yang Bu Nia rasakan Iya. untuk menerapkan Aturan itu kan tidak konkret dilihat anak-anak, seperti kalau kita melihat ini apa anak-anak pulpen gitu ya, anak-anak kan tahu ini bendanya pulpen digunakan untuk menulis, ciri-cirinya warnanya apa dia tahu karena dilihat dengan matanya gitu, dengan matanya itu. Nah, itu bisa mengetahui tentang ciri-ciri pulpen, bisa merasakan, bisa menggunakan. Nah, kalau aturan ini kan apa ya Bu Retno, abstrak gitu loh Bu Retno. Jadi tidak bendanya gimana aturan itulah. Itu loh Bu Retno yang anak-anak membayangkan sejauh mana itu loh. Nah, itu yang saya rasa sulit ya, sehingga hasilnya itu ketika evaluasi gitu ya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya ada beberapa yang bagus, cuman masih ada yang perlu ditingkatkan lagi dari anak-anak itu. Saya merasa media pembelajaran yang saya gunakan itu ya tidak menarik atau bagaimana ya, sehingga untuk mengeksplor anak-anak tentang aturan itu loh Bu Retno yang kurang akhirnya. Seperti itu Bu Retno. Oke, baik. Nah, dari hambatan pembelajaran yang Bu Nia rasakan, kalau misal ditarik indeks skor ya, itu kira-kira Bu Nia ada di posisi di tingkat keberhasilan berapa ya? Saat ini tuh masih di antara 1 dan 10 5. gitu.
Masih di 5 Bu Retno ya. Nah, baik, artinya dari posisi 5 ini ada sesuatu yang perlu dikembangkan begitu Iya, Bu Nia, betul, atas masalah betul. itu. Nah, Iya, baik. kira-kira menurut Bu Nia apa sih yang bisa strategi apa yang bisa Bu Nia lakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya, anak-anak ini kan belum bisa membaca ya Bu Retno, sehingga ketika saya mengenalkan aturan, misalkan ketika aturan di sekolah itu ada aturan di perpustakaan. Nah, duduk dan membaca dengan tenang, misalkan seperti itu. Nah, itu kan banyak huruf-hurufnya, sudah kompleks ya, ada paten gitu ya, ada paten kan. Nah, sedangkan anak-anak mungkin masih belum sekompleks itu membacanya. Jadi ada yang masih memang belajar membaca permulaan, nah seperti itu. Jadi saya rasa kalau seandainya Bu Retno duduk dengan tenang, nah itu kemudian saya pakai simbol atau gambar itu sepertinya itu ya Bu Retno ya. Bisa ya Bu Retno ya. Kan dengan itu gambar itu kan anak tahu, oh ini gambarnya duduk gitu ya. Kemudian di sampingnya ada keterangan duduk dengan tenang gitu ya. Anak-anak kan akan tahu intinya kan duduk. Nah, seperti nanti kalimat yang di belakangnya kan bisa dipelajari dengan secara ini ya bergulirnya waktu gitu ya. Anak-anak kompetensinya juga akan meningkat. Yang paling penting kan anak tahu paham bahwa oh itu gambar di perpustakaan harus duduk dengan tenang. Kan seperti itu ya Bu Retno ya. Oke, baik ya. Itu salah satu solusi ya yang bisa dilakukan Bu Nia dengan menambahkan simbol-simbol tertentu pada aturan-aturan. Baik, bisa memahami dari simbol itu dan dibarengi dengan kalimat-kalimat sederhana begitu ya? Kalimat sederhana, ya. Sudah dipahami. Oke, baik, itu solusi dari Bu Nia. Nah, ini solusinya sudah baik ini Bu Nia. Nah, hanya saja untuk konsistensinya seperti apa ya Bu Nia ya? Ini yang akan dilakukan ke depannya. Iya, kalau membuat tulisan gitu kan memang mudah ya Bu Retno, tinggal ketik gitu aja. Nah, untuk gambar kan berarti saya kan perlu tim khusus ya, di tim jenjang kelas 1 nantinya rencana saya ya kita akan berkolaborasi bersama. Jadi kita akan bagi nggih. Kita buat kalau gambarnya itu sekedar gambar kan tentu saja tidak menarik ya Bu Retno ya. Jadi tentu saja sekalian kita akan membuat gambar yang menarik untuk anak-anak dan tentu saja juga menerapkan norma-norma aturan untuk anak-anak sehingga kita akan mencari gambar juga yang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. Misalkan gambar duduk itu berarti anaknya kan juga menutup aurat ya Bu Retno ya. Kita pakai anak yang gambar bajunya itu menutup aurat. Jadi tidak asal gambar saja, tetapi itu tidak menunjukkan budaya Indonesia. Jadi nantinya kita akan sesuaikan dengan adat budaya di Indonesia bagaimana sehingga itu norma kesopanan dan kesantunan juga bisa kita terapkan juga di situ. Gambar-gambarnya juga harus dipilih yang menarik dan sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Bu Retno ya. Kerjasama tim Bu Retno. Jadi nantinya kita akan kumpulkan tim, kita akan bekerja sama dalam membuat media itu. Karena kan aturan di rumah dan di sekolah itu kan banyak ya Bu Retno ya. Kalau seandainya saya kerjakan sendiri kan tentu saja tidak memungkinkan untuk waktunya. Kalau dibagi bersama-sama insya Allah bisa lebih mudah untuk dikerjakan. Seperti itu Bu Retno ya. Oke, ya baik, terima kasih Bu Nia. Bagus sekali nih ya, Bu Nia sudah melibatkan selain anak-anak sendiri, diri pribadi juga sudah melibatkan tim ya untuk konsisten dan berkomitmen begitu ya untuk mengatasi masalah penyampaian aturan tadi kepada siswa. Nah, ini sudah bagus sekali menurut saya. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu Bu Nia, tim ini yang akan dibentuk oleh Bu Nia. Tadi kan masalah sudah ada, solusinya sudah seperti ini, membentuk tim. Nah, kira-kira aksi pembuatan tim ini dan strategi lainnya itu akan bisa dimulai kapan Bu Nia? Iya, kalau untuk pembentuk tim sendiri itu kan insya Allah untuk tim sudah ada Bu Retno. Jadi nanti akan kita bahas kembali di KKG jenjang kelas 1 ya. Untuk guru-guru kelas 1 kita akan bahas masalah ini dan kita akan segera lakukan rencana-rencana yang sudah saya sampaikan tadi, karena juga teman-teman juga pastinya mempunyai masalah yang sama dengan yang saya hadapi. Nah, itu nantinya akan segera kami laksanakan. Nanti ada raker Bu Retno, ada raker sebelum tahun
sebelum tahun 2023 sebelum awal semester 2. Jadi ketika nanti anak-anak libur itu guru-gurunya ada raker selama seminggu Bu Retno. Nah itu kan akan berkumpul dengan tim untuk menyiapkan apa-apa saja yang perlu disiapkan di awal semester 2. Nah itu nanti akan mulai mengeksekusi, melakukan ini ya pembagian tugas untuk membuat media itu, sehingga nanti di awal semester 2 itu nanti bisa diterapkan, bisa digunakan untuk menempel aturan-aturan itu, sehingga anak-anak mengetahui aturan-aturan tersebut dimudahkan dari gambar-gambar tadi. Seperti itu Bu Retno ya. Baik. Nah, Bu Nia, ini tadi sudah ada pembentukan tim, kemudian dimulai dari kegiatan raker juga masuk di situ ya. Nah, kalau dari sisi skor tadi awalnya kan Bu Nia masih ada pada posisi 5 gitu. Yeah. Nah, harapannya Bu Nia dengan strategi tadi itu sampai di poin berapa Bu Nia skornya kira-kira diharapkan? Harapan saya tercapai di poin 9 Bu Retno. Oke, di poin 9. Iya, semoga bisa tercapai ya Bu Retno. Mudah-mudahan ya. Iya, amin. Ya. Baik, dengan lantas begini Bu Nia, ini yang Bu Nia lakukan selain mengajak tim tadi, adakah kolaborasi lain yang bisa Bu Nia lakukan untuk meningkatkan atau untuk mengaktifkan lagi supaya pokoknya bisa tercapai dengan maksimal gitu. Ada tidak upaya Bu Nia yang bisa dilakukan selain berkolaborasi dengan teman-teman satu sekolah ini? Iya, tentu saja dengan bantuan dari wali murid ya di rumah, orang tua wali murid untuk senantiasa mendampingi anak-anak ketika belajar, sehingga ketika ada kesulitan diharapkan di rumah itu orang tua bisa memberikan memberikan bantuan kepada anak-anak untuk memahami apa-apa saja yang kurang dari dalam diri anak, yang sulit dalam diri anak itu, sehingga nantinya sekolah, saya sebagai gurunya anak-anak dan orang tua di rumah bisa berkolaborasi bersama menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh anak-anak. Seperti itu Bu Retno. Iya. Oke, baik. Ini kolaborasi luar biasa sudah ya Bu ya. Iya. Sampai melibatkan wali murid juga, artinya ada kesinambungan ya antara yang dilakukan siswa di sekolah dengan di rumah. Iya. Jadi menjadi kebiasaan yang masif ya dari anak-anak ini. Oke Bu Nia, sudah kembali lagi. Sudah. Komitmen. Sudah. Oke Bu Nia, jadi ini bagus sekali apa yang Bu Nia lakukan ya. Ini menginspirasi saya dan rekan-rekan yang lainnya nantinya ya dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Artinya ini masalah tadi mulai dari aturan yang sulit untuk dipahamkan kepada siswa, Bu Nia sudah upayakan dengan berbagai teknik pembelajaran dengan memberikan simbol-simbol gitu ya, dan itu sudah terkelola, termanajemen melalui kegiatan di sekolah dengan melibatkan seluruh elemen sekolah begitu ya Bu Nia. Artinya upaya sudah luar biasa ini, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama begitu ya Bu Nia ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nia. Ini semoga menjadi inspirasi dan tambahan ilmu buat saya dan juga teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Nia rencanakan dan Bu Nia implementasikan tentang solusi-solusi tadi itu bisa mencapai tujuan yang maksimal sampai dengan di poin yang Bu Nia harapkan tadi. Sukses untuk Bu Nia terus ya. Terima kasih Bu Retno. Semangat terus, ya. Sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama Bu Nia. Saya akhiri aja Bu Nia ya. Iya, Bu Retno. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin sudah terlaksana sesi coaching ya. Ya, Tepuk tangan buat kita semua. Biasa sekali. Coba agar lebih semangat lagi. Semuanya berdiri ya. Oke, Pak. Ini kemudian kita akan menggerakkan. Baik. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ke kanan. 1, 2, 3, 4 balik ke kiri. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, Setelah itu gerak-gerakan tangan gini. Ya,
Sudah, silakan duduk kembali Alhamdulillah. supaya tidak capek Tidak tegang, ya. Pak Tony, Duduk ya. terus, kita berdiri tadi. Baik, Bu Retno, tadi panjenengan sudah melaksanakan coaching ya kepada Bunia. Luar biasa sekali ya, apa yang sudah panjenengan lakukan. Mungkin bisa diceritakan ya, tadi pada saat coaching itu panjenengan melakukan tahapan-tahapan yang seperti apa, Bu Retno? Ya. Terima kasih Pak Tony atas pertanyaannya. Jadi tadi apa yang sudah saya lakukan, menurut saya sudah melakukan tahapan tirta tadi ya, karena saya dengan Bunia sudah menanyakan apa tujuan dari kegiatan hari ini. Ya dijawab bahwa ini adalah tujuannya untuk melakukan supervisi secara akademik itu terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas 1 ya Bu. Iya. Dan itu kaitannya tentang kesulitan dalam memberikan informasi aturan gitu ya, penerapan aturan kepada siswa tersebut. Nah, itu. Kemudian secara identifikasi saya tadi juga sudah menggali seperti apa bentuk permasalahan yang dihadapi. Dan juga masalah-masalah dan solusi-solusi yang disampaikan oleh Bunia. Nah, artinya di sini saya sudah mengesampingkan asumsi saya. Pada dasarnya saya pernah merasakan hal yang sama begitu, tapi di sini kesulitan Bunia di hambatan sulit dalam memahami aturan pada siswa yang kelas 1 di jenjang itu saya berusaha untuk tidak memberikan asumsi tertentu begitu, dan Bunia juga sudah melakukannya dengan baik. Selanjutnya terkait dengan rencana aksinya, Bunia juga sudah melakukan rencana aksi yang luar biasa di mana sudah memplanning masalah-masalah ini dengan solusinya. Artinya gini, solusi ini harus dilaksanakan pada awal pembelajaran gitu, dengan melibatkan seluruh elemen sekolah, mulai dari guru, siswa juga, bahkan sampai ke orang tua. Itu kemudian tentang tanggung jawab tadi, tanggung jawabnya Bunia juga sudah melakukan sudah melakukan begini. Ini akan dilakukan secara konsisten gitu ya. Ini juga merupakan komitmen juga bagi Bunia bahwa ini akan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen sekolah gitu. Nah, ini artinya bahwa kolaborasi ini akan terus berjalan dengan berkesinambungan baik di rumah maupun di sekolah. Jadi ada keterkaitan sehingga pembelajaran aturan ini bisa sampai mencapai pada tujuan maksimal yang di indikator skor tadi 9 itu tercapai dengan maksimal, itu harapannya. Ya. Nah, itu yang sudah saya lakukan Pak Tony. Baik, luar biasa sekali Bu Retno sudah menceritakan ya kepada saya, dan juga tadi saya juga sudah mengamati sendiri bahwasannya sesuai dengan catatan saya, Bu Retno tadi memang sudah melakukan tahapan coaching ya yang benar ya. Jadi kompetensi tadi yang sudah dikembangkan Bu Retno adalah mendengarkan aktif, karena di pra supervisi tadi Bu Retno juga sudah menyampaikan itu, dan memang tadi sudah ada ya. Jadi asumsi tadi Bu Retno sama sekali tidak mengasumsikan permasalahannya Bu Nia itu dengan solusi yang diberikan oleh Bu Retno. Kemudian Bu Retno juga tidak menjudgment ya, mungkin solusi yang ditawarkan oleh Bu Nia itu nggak sesuai dengan Bu Retno, tapi Bu Retno tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan. Jadi dibiarkan mengalir. Kemudian juga Bu Retno tidak mengasosiasi pengalamannya. Jadi seperti itu ya. Jadi meskipun sering dialami Bu Retno, tapi tidak disampaikan kepada Bu Nia. Itu luar biasa sekali. Dan tahapan-tahapan tirta itu tadi saya juga sudah mengamati bagus ya, mulai dari tujuan disampaikan, kemudian identifikasi ternyata dalam menerapkan materi aturan, nah itu ternyata ada kesulitan karena masih abstrak ya, harus dikonkretkan dengan cara memberikan simbol. Kemudian rencana aksinya juga langsung ya, dalam aksi yang nyata, berkolaborasi dengan teman satu tim mengadakan KKG, dan juga bertanggung jawab, berkomitmen tidak hanya dengan rekan sejawat tapi dengan wali murid juga, seperti itu. Bu Retno, kira-kira ya kompetensi apa lagi yang mau Bu Retno kembangkan ya selain mendengarkan aktif yang mungkin tadi sudah bagus kalau menurut saya sudah ada pada Bu Retno?
Baik Pak Tony, untuk kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh ya. Harapan saya dengan kompetensi ini saya bisa betul-betul hadir secara utuh untuk memperhatikan, mendengarkan dengan penuh sabar dan fokus apa yang sudah disampaikan oleh Bunia, sehingga Bunia juga bisa merasakan bisa mengidentifikasi masalah itu sekaligus menyelesaikan masalah itu sesuai dengan potensi dan kemampuan dirinya tanpa ada paksaan atau kontribusi dari saya gitu. Akhirnya segala sesuatu dilakukan oleh Bunia atas pencarian masalahnya itu dilakukan secara gembira dan bahagia begitu ya, dan Bunia betul-betul mencapai kemerdekaan murid belajar itu dengan sempurna. Itu Pak Tony. Ya, baik. Itu ya kompetensi kehadiran penuh. Ya. Bagaimana bersikap terbuka, kemudian fokus terhadap uji, kemudian sabar dan ingin tahu lebih dalam seperti itu. Ya, terima kasih Bu Retno dan juga Bu Nia yang sudah melakukan sesi coaching ini dengan luar biasa sekali. Semoga bisa saling menginspirasi saling menginspirasi dan juga mungkin mengaplikasikan mungkin pada saat pembelajaran sehari-hari dijumpai permasalahan yang sama itu kita bisa terinspirasi dari cerita teman kita ya. Dan saya mohon maaf apabila dalam mengobservasi mengamati Bu Retno ini ada kesalahan juga kepada Bu Nia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya cukup kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.